Salam sejahtera, shalom. Baik, puji Tuhan. Saya minta berdiri, Pak Simon berdiri di tempat. Ada Pak Simon? Ada. Bu Simon ada? Masih ada di bawah mereka. Ibu Sri silakan bangkit berdiri, Bu Sri. Ini sudah ada Pak Simon. Oke. Pak Bernard silakan berdiri, Pak. Ibu Bernard silakan berdiri, Bu. Puji Tuhan. Mereka adalah orang-orang pertama. Oh, ada Bu Julius. Saya lihat. Silakan Ibu Julius, silakan bangkit berdiri, Bu Julius. Mereka adalah orang-orang pertama generasi kita yang memulai pelayanan ini. Kita berangkat dengan doa dan puasa, tidak punya modal. Kita hanya modal doa dan puasa saja. Maka setiap saya ingat pelayanan di tempat ini, saya hanya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab bukan pekerjaan yang mudah. Kita memulai di tempat ini dengan derai air mata dan pergumulan yang berat. Tapi Tuhan menaruh orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan kita memulai di sini. Ada yang masih bersama dengan kita, tapi ada yang sudah mendahului kita. Ada Pak Julius. Hari ini tidak ada bersama-sama dengan kita. Ada Evi, juga sudah mendahului meninggalkan kita. 2 orang telah meninggalkan kita. Ada Pak Yakob, Ibu Yakob yang tidak bersama-sama dengan kita di kesempatan ini. Dan saya berharap sebenarnya bisa mengundang mereka. Saya menyebut nama-nama tersebut karena mereka yang bertaruh dengan doa. Jadi kita menikmati hasil hari ini adalah hasil dari pergumulan doa. Ini pekerjaan iman. Karena itu saya berterima kasih untuk orang-orang yang menjadi babat alas gereja ini. Kalau kita ada hari ini, itu karena kemurahan. Karena itu saya bergembira, saya bersuka cita. Tangis dan air mata saya itu adalah air mata sukacita, bukan kesedihan. Karena tiap hari Sabtu kita tikam lutut di lantai 1, tempat yang sangat kotor sekali, tapi kita hanya memodalkan karpet biru untuk berdoa di sana. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian bekerja, bongkar dari bawah. Saya sudah lihat kembali itu foto-foto waktu gedung ini berjadi. Revan masih kecil, sebesar setinggi ini, setinggi Doti. Fotonya masih ada. Dia pakai helm, jaket merah di depan ini. Di lantai atas ini dibongkar habis. Dan satu kalimat Evi waktu itu, Pak, ini gereja mau jadi apa, Pak? Kok jadinya seperti ini? Karena kita hancurkan semua. Sudah tidak layak untuk dipakai. Kita beri tepuk tangan kepada mereka-mereka yang generasi pertama pendiri bersama-sama dengan Pak Adi dalam pelayanan. Bu Marina silakan bangkit berdiri. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan persembahkan bagi gereja ini. Dan karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Ada Ibu Simon di bawah. 2 orang sudah meninggalkan kita, tapi mereka telah menjadi bagian yang dicatat sejak kita di Bukit Harapan. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu yang tetap setia. Dan di hari ulang tahun yang ke-12 ini, saya mengapresiasi dukungan Bapak Ibu sampai hari ini untuk pelayanan ini. Tetap setia, tetap mendukung. Bahkan sekalipun jauh masih memberikan dukungan dan hadir. Dan terima kasih Pak Bernard dan Ibu.
hati mereka untuk pelayanan di Bukit Harapan, saya tidak ragukan. Ya, mereka telah menjadi bagian juga dari kita di tempat ini. Kecil atau besar bagi saya itu bukan persoalan, tapi kita tahu bahwa sekecil apapun yang kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, Tuhan dipermuliakan. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, silakan bisa duduk kembali. Terima kasih untuk setiap jemaat yang hadir berikutnya, silakan bangkit berdiri. Yang setelah generasi pertama silakan bangkit berdiri. Yang merasa generasinya adalah setelah generasi yang tadi berdiri, silakan bangkit berdiri. Yang sampai hari ini silakan bangkit berdiri. Yang merasa generasinya adalah setelah generasi pertama yang tadi sudah berdiri. Setelah itu siapa yang sampai hari ini? Mari bangkit berdiri, jangan ragu-ragu. Silakan bangkit berdiri. Yang merasa adalah generasi setelah generasi yang pertama tadi itu berdiri. Mas Rudi generasi keberapa Mas Rudi? Ya setelah itu sampai hari ini berarti yang berdiri. Selebihnya di luar dari yang berdiri tadi berarti berdiri generasinya itulah. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada saudara-saudara ya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara adalah generasi yang melanjutkan pelayanan di Bukit Harapan ini. Dan pelayanan ini akan berjalan adalah ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Karena itu baik generasi pertama maupun generasi kedua sampai hari ini adalah generasi yang akan menyatu di dalam pengembangan Bukit Harapan. Amin. Ada yang belum sempat berdiri, separuh belum berdiri itu. Ya. Separuh belum berdiri itu. Ini adalah tambahan. Kita hanya ada 15 orang pada waktu pertama kali. Ya, ini banyak yang belum datang, sebagian belum datang. Ada yang juga sudah di luar negeri juga. Ya, tapi puji Tuhan, kita bersama-sama di sini untuk membangun Bukit Harapan. Amin. 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 Silakan duduk Bapak dan Ibu. Khotbah saya selesai. Kita mau bersyukur saja, ya, mau bersyukur saja. Nah, Pak Gabriel ada nun jauh di sana. Pak Gabriel dan Ibu Gabriel ada di Sulawesi, di Manado. Itu Om Agus Tanaus ini adalah kepala bagian penggerak kerja ini, siang malam bekerja di sini. Ada lagi Efrensius, ya, Efrensius itu mahasiswa-mahasiswa yang setia di sini melayani, ya, masih dalam keadaan belum jadi. Ya. Om Agus ini dianggap orang sakti. Karena apa? Tidur di bawah sendirian. Ini 20 tahun tidak pernah ditempati gedung ini. Dia tidak takut. Jadi orang-orang pikir di sebelah, menyebelah ini orang sakti. Ya, Om Agus. Ya sekarang lagi pelayanan di Sulawesi. Dia sekarang jadi pembina untuk gereja-gereja yang ada di Sulawesi. Ya, luar biasa. Tuhan pakai dia. Jadi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mengapa sampai hari ini masih ada pelayanan ini? Kata kuncinya adalah dua saja. Yang pertama karena visi masih tetap ada menggelora di hati kita. Ada visi yang besar yang Tuhan taruh kepada kita. Apa visi itu? Visinya adalah visi dari Tuhan, yaitu beritakan Injil. Beritakan Injil itu visi yang Tuhan taruh kepada kita. 4 step, tahapan yang seperti lingkaran yang terus terjadi dalam hidup orang percaya. Pertama adalah kita mendengar Injil. Itu yang disebut dengan panggilan gereja, yang disebut dengan marturia. Kita diinjili orang, kita diberitakan Injil, kita terima Injil, yaitu kabar sukacita.
kabar gembira, maka kita diselamatkan, kita menjadi bilangan orang yang ditambahkan, menjadi bagian daripada pengikut Yesus sampai pada hari ini. Maka ketika kita sudah menerima Injil, tahapan berikutnya apa? Yaitu yang disebut dengan didaskalia. Didaskalia artinya apa? Didaskalia kita diajar, kita diberi pengajaran melalui katekisasi, kita dibimbing melalui pemahaman-pemahaman Alkitab, kita dibimbing. Itu yang kedua. Jadi orang percaya setelah menerima Injil, mereka tidak boleh kosong-kosongan. Mereka diajar dengan kebenaran firman. Dari mimbar-mimbar ini kita mendengar Injil. Dari mimbar-mimbar ini kita mendengar pengajaran. Dari anak-anak muda yang dipersiapkan dengan katekisasi sebelum dibaptis, mereka diajar pokok-pokok dasar iman. Maka itu adalah siklus yang kedua, sama seperti lingkaran. Siklus yang ketiga adalah siklus di mana mereka melayani. Mereka bukan hanya menerima Injil, mereka bukan hanya menerima sukacita, tapi mereka menerima pengajaran yang benar dari firman Allah. Tapi setelah menerima pengajaran yang benar dari firman Allah, mereka melayani yang disebut dengan diakonia. Diakonia itu bukan hanya kita mendapatkan atau berbagi sesuatu. Diakonia itu adalah menyangkut masalah kita mengembangkan potensi yang ada pada kita. Kita mengembangkan apa yang kita miliki, yang disebut dengan talenta 1, talenta 2, talenta 5. Masing-masing bekerja untuk mempersembahkan talentanya, dimaksimalkan, dan setiap orang berfungsi untuk bisa menggunakannya memuliakan Allah. Amin. Dan yang berikutnya adalah setelah mereka kemudian pertama menerima Injil dan memberitakan Injil, kemudian mereka diperlengkapi dan diajar, kemudian yang ketiga mereka melayani pekerjaan Tuhan. Yang keempat adalah mereka terus setia dalam persekutuan. Mereka ada di dalam persekutuan. Mereka tidak pernah berhenti dalam persekutuan yang disebut dengan koinonia. Mereka membangun hubungan kehidupan mereka secara rohani, saudara bersaudara dalam iman kepada Tuhan, dalam seluruh rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan peribadatan yang dimulai dari kelompok kecil sampai kelompok yang lebih besar. Tapi tidak berhenti di situ lagi, maka dia harus kembali lagi pada bagian yang pertama. Apa bagian yang pertama? Dia harus pergi lagi untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Jadi siklus ini akan membuat terjadinya pertumbuhan. Maka saya kembali mengingatkan kita apa visi daripada gereja kita. Visi gereja kita adalah menjadi gereja yang mengalami pertumbuhan. Dan yang kedua, menjadi gereja yang misioner. Dua pokok itu menjadi visi yang kita bangun sejak dari awalnya. Yaitu bahwa gereja sebagai orang percaya, kita rindu menjadi gereja yang mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan secara jasmani, pertumbuhan secara rohani terjadi. Tetapi yang kedua adalah kita menjadi misioner, mempunyai hati untuk keselamatan bagi orang lain. Tidak berhenti sampai di sini. Jadi siklus ini harus terus terjadi. Siklusnya pertama adalah ada penginjilan. Siklus yang kedua ada didaskalia pengajaran. Siklus berikutnya adalah mereka bersekutu. Itu sebenarnya siklus yang paling tepatnya. Dan kemudian melayani. Dan setelah melayani, kemudian kembali lagi mereka beritakan Injil. Makanya orang percaya kalau mereka tidak bersaksi melalui hidup mereka, maka berhentilah pertumbuhan gereja. Ini penting sekali. Karena itu Bapak dan Ibu, saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-18. Tema yang pagi hari ini saya bicarakan adalah visi dan pegangan firman. Orang punya visi harus ada. Kalau tidak punya visi, tidak punya mimpi, tidak punya harapan, maka orang itu tidak punya masa depan. Karena itu setiap pribadi, setiap orang, setiap keluarga, setiap orang percaya harus punya visi buat hidupnya, harus punya visi buat keluarganya, harus punya visi buat pekerjaannya, harus punya visi untuk pelayanan gerejanya. Itu tidak boleh tidak. Sebab kalau kita tidak punya visi, kita akan segera berakhir. Ya, kita akan segera berakhir.
Bapak dan Ibu, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan tersebut. Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa asli kita, itu memakai kata kazon. Beli kazon yehyeam. Artinya apa? Diterjemahkan kalau kita tidak punya visi, kalau tanpa visi, kalau tidak punya mimpi, kalau tidak punya harapan untuk masa depan, maka dikatakan bangsa itu akan segera berakhir. Bangsa itu akan segera binasa. Jadi setiap orang, mengapa masih ada sampai hari ini? Mengapa masih Tuhan percayakan sampai hari ini gereja ini masih tetap ada? Karena Tuhan masih melihat kita menjalankan visinya Tuhan. Sekali lagi, mengapa sampai hari ini masih ada pelayanan di tempat ini? Karena apa? Karena Tuhan masih melihat bahwa setiap kita yang ada di sini masih menjalankan visinya Tuhan, mimpinya Tuhan, harapannya Tuhan. Apa harapannya Tuhan? Itu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya minta kita membacakan bersama-sama. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita mulai dari ayat 18. Ayat 18. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak dan Ibu sekalian, ini visi Tuhan. Karena itu gereja ini, pelayanan ini, siapapun yang akan meneruskannya sampai Tuhan Yesus datang, bangun visi dari apa yang menjadi visinya Tuhan. Amin. Jumlah kita di catatan kita itu ada 96 orang. Catatannya, mulai dari anak kecil sampai dengan yang sudah lanjut usia. Dari angka 15 orang. Ada yang sudah meninggalkan kita. Mereka telah dimuliakan oleh Tuhan. Tapi bersama-sama dalam pelayanan selama ada di tempat ini, mereka telah menjadi bagian yang telah membangun pekerjaan Tuhan di sini dan memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar dua bagian yang sangat penting, yaitu kita harus tetap hangatkan kembali visi di dalam setiap hati kita. Apa visinya? Visinya adalah supaya setiap orang itu boleh diselamatkan melalui hidup kita. Karena itu ada berapa kakak yang hadir di tempat ini? Kepala keluarga saja, coba angkat tangan. Kepala keluarga, coba angkat tangan. Kepala keluarga. Oke, saya hitung. Ya, ibu-ibu keluarga juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 kakak. 14 kepala keluarga yang belum hadir lagi. Bapak Ibu bisa nggak kita ambil waktu dalam 1 tahun depan, setiap keluarga itu mendoakan 1 orang saja. Setiap keluarga mendoakan 1 orang saja. Kita kadang-kadang doa dan puasa untuk pergumulan supaya anak kita bisa berhasil. Itu baik. Kita berdoa supaya usaha dan pekerjaan kita bisa berhasil. Kita berdoa supaya karir kita bisa naik. Kita berdoa supaya sekolah kita bisa sukses.
Itu mimpi. Tapi saya juga mau menaruh visi Tuhan kepada setiap kepala keluarga yang hadir pada pagi hari. Berapa kepala keluarga? Ada 14 kepala keluarga. Bisakah kita bersama dengan keluarga kita, ditambah dengan Pak Adieli, ada 15 yang hadir kesempatan ini. Bisakah kita mengambil waktu mendoakan tahun 2025, setiap kepala keluarga, satu keluarga mempersembahkan kepada Tuhan satu jiwa, kalau memang kita masih punya hati dan misi yang Tuhan taruh di hati kita. Masa Tuhan tidak kasih satu dalam 1 tahun ke depan? Maka gereja Bukit Harapan adalah orang yang membawa berita pengharapan kepada setiap orang yang belum memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Siapa itu? Mulailah dari keluarga kita, mulai dari orang-orang yang kita kenal, mulai dari sahabat kita, mulai dari teman kita. Satu orang dalam satu keluarga menggumulkannya sepanjang tahun 2025 ke depan. Maka saya bicara pagi hari ini dalam ulang tahun gereja kita. Tepat sebenarnya adalah tanggal 19 November tahun 2012 kita memulai pelayanan ini. Bapak Ibu masih ingat enggak kertas ini? Siapa yang masih ingat? Yang generasi pertama. Apa Bu? Undangan apa Bu? Acara peresmian gereja ya. Di belakang ini masih ada tata acaranya, masih rapi. Di sini ada sejarah. Di tanggal 19 November tahun 2012. Di sini ada perjalanan iman kita waktu kita memulai pelayanan ini. Itu kertas yang pertama. Tapi sebelum yang kertas yang pertama itu, ada kertas ini. Majelis gereja masih ingat ini apa? Tanda tangan Pak Simon ada di sini loh. Surat ini adalah surat pengajuan kepada Sinode GKIN untuk memilih 2 lokasi. Lokasi yang pertama adalah rumah di Jalan Cengger Ayam, luasnya 150 meter persegi, luas bangunan 130 meter persegi, harganya 310 juta. Yang di bawah adalah Ruko Jalan Maijen Panjaitan 18, luas tanah 140, luas bangunan 70 meter persegi, harga 350 juta. Ini bukti administratif sebelum ada undangan ini. Dan di bawahnya ialah meminta, melalui surat ini kami minta kepada Sinode untuk memilih lokasi yang sesuai dan yang terbaik bagi kami. Dan di bawahnya yang tanda tangan Ketua Pengembangan Gereja Pak Simon THS. Bapak kalau tidak ingat nanti baca. Saya kira pasti ingat karena Bapak yang tanda tangan. Pasti ingat. Kemudian di bawahnya ada sekretaris Ibu Dwi Winarti. Di bawahnya ada gembala sidang Pendeta Adieli Halawa. Lalu dibuat catatan oleh Ketua Sinode. Sudah dibahas dalam rapat MPHS ACC Jalan Maijen Panjaitan. Di bawahnya ada tanda tangan Ketua Umum Sinode. Dan ini adalah bukti otentik sejarah gereja Bukit Harapan. Jadi ini bukan pilihannya Pak Simon, bukan pilihannya Ibu Dwi, sekretaris gereja kita, bukan pilihannya Pak Gembala GKIN Bukit Harapan, tapi ini pilihan Sinode karena kita meminta secara resmi. Kop suratnya GKIN Bukit Harapan. Itu sejarahnya. Masih ingat lembaran ini? Mungkin barangkali lupa, tapi izinkan saya mengingatkan. Lembaran ini adalah ibadah perdana gereja kita di Bukit Harapan. Tata acaranya masih diketik karena kita belum punya LCD.
Kursi kita masih pakai kursi kuning. Mimbarnya masih belum ada. Ini mimbar sumbangan dari satu keluarga. Belum ada. Dan lantai gereja ini belum selesai. Waktu peresmian ditutup pakai karpet merah. Sepertinya sudah selesai. Masih dikerjakan. Ini adalah lembaran tata ibadah GKIN Bukit Harapan ibadah perdana. Saya masih simpan sampai hari ini. 12 tahun kertas ini masih tetap utuh sebagai bukti sejarah. Tapi semua ini akan berakhir kalau hati kita tidak hangatkan kembali pada visi Tuhan. Tuhan mau apa? Supaya semua orang boleh diselamatkan, supaya semua orang boleh percaya kepada Tuhan. Dan melalui siapa itu? Melalui hati kita yang punya visi, melalui hati kita yang dihangatkan dengan visi Tuhan, ditaruh di hati kita, ditaruh di pikiran kita, supaya kita terus memikirkan apa yang menjadi pikirannya Kristus. Maka pemimpin ke depan, maka majelis ke depan, maka aktivis gereja ke depan, semua yang kita kerjakan harus beranjak dari visinya Tuhan, yaitu visi supaya semua orang melalui kita diselamatkan. Amin. Maka kita mencatat dalam sejarah gereja kita, berapa banyak orang yang dari belum percaya kepada Yesus, lalu menjadi percaya kepada Yesus melalui pelayanan kita di tempat. Beberapa orang ada di sini. Dan itu menjadi bukti bahwa hati kita, pikiran kita, seluruh apa yang kita kerjakan di tempat ini, bukan kita berpikir untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak dan Ibu, kita harus tetap punya visi, punya mimpi. Tapi untuk mencapai mimpi-mimpi yang besar itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang kecil. Mulai dari langkah yang kecil. Dan saya memperhatikan bahwa generasi dari orang-orang yang memulai pelayanan di tempat ini, itu Tuhan berkati hidupnya. Tuhan berkati usahanya. Tuhan berkati anak-anaknya. Tuhan berkati yang mereka kerjakan. Ini buktinya. Tuhan berkati. Dari yang tidak punya rumah, punya rumah. Betul tidak, Bu? Pak Simon sekeluarga, anak-anak, cucu, diberkati oleh Tuhan perjalanan hidupnya. Buktinya sampai hari ini. Tuhan peliharakan dengan luar biasa hidup mereka. Ibu Julius sekeluarga, karirnya, anak-anaknya, usahanya, itu diberkati oleh Tuhan. Bukti sampai hari ini. Ini kita lihat perjalanannya. Pak Bernard dan Ibu, mereka dari tinggal di asrama, lalu Tuhan buka kesempatan untuk punya tempat klinik. Lalu sampai hari ini Tuhan berkati, anak-anaknya Tuhan berkati, sampai hari ini Tuhan berkati. Ini bukti dari orang-orang yang setia memulai pelayanan pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan Tuhan di sini. Pak Gabriel, Tuhan bawa dia kembali pulang ke kampung halaman dan karirnya di sana bisa baik. Pak Yakob, Ibu, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan berkati anak-anaknya, sekolah sampai ke luar negeri, Tuhan berkati. Ini contoh-contoh orang-orang yang memulai pelayanan di tempat ini. Dengan kesetiaan. Om Agus, Tuhan berkati karir dan pelayanannya. Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Om Emfresius, sekarang Tuhan pakai dia menjadi seorang penginjil dalam pelayanan kepada orang-orang yang terabaikan dalam pemberitaan Injil. Dan saya ketemu dengan pimpinannya. Pimpinannya memberikan apresiasi yang luar biasa. Ini adalah generasi yang diutus oleh Stan untuk melayani bersama dengan mereka dan menjadi orang yang sangat mereka andalkan dalam pelayanan.
Ini contoh-contoh orang yang setia dalam pelayan sampai hari ini. Dan hamba Tuhan yang lagi berbicara di sini, Tuhan memberkati hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, dan juga karirnya sampai pada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, bukan karena kesetiaan kepada Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Karena itu saya membuktikan kepada Bapak Ibu bahwa generasi pertama yang telah mengabdikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk visi Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi, hidup mereka diberkati Tuhan, anak-anak mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Meskipun ada pergumulan-pergumulan juga yang mereka hadapi, tidak berjalan dengan mulus. Dan saya mau katakan sampai hari ini kepada Bapak Ibu yang juga memiliki kesetiaan, yang memiliki juga hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan juga berkati. Saya ingat dengan Nya juga turut mendukung pelayanan kita di tempat ini dengan ikut berdoa. Betul ya Bu ya? Ini anak, mantu, cucu ya, cucu diberkati oleh Tuhan. Mereka yang setia kepada Tuhan diberkati hidupnya oleh Tuhan. Meskipun banyak pergumulan mereka hadapi, tapi sampai hari ini Tuhan berkati. Makanya begini, kalau bukan kita yang menerima berkatnya, anak kita menerima berkatnya. Kalau bukan anak kita yang menerima berkatnya, cucu kita menerima berkatnya. Kalau bukan cucu kita yang menerima berkatnya, cicit kita sampai keturunan. Itu janji Tuhan. Keturunan ketiga, keempat dari orang-orang yang mengasihi aku, itu diberkati oleh Tuhan. Makanya mari Bapak Ibu, bukan perkara kecil kita menaruh hidup kita menaruh seluruh pikiran kita, apa yang kita bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan taruh visi di hati kita, di pikiran kita, ayo lakukan sekecil apapun itu. Kepada aktivis gereja, kepada anak-anak, kepada ini saya sebenarnya sudah punya cucu. Ini yang lari-lari ini sebenarnya cucu. Tapi saya tidak mau dipanggil baku. Ini mama mereka, papa mereka adalah anak rohani yang saya bina sebelum mereka masih bujangan itu. Tapi sekarang sudah sepantaran dia ketemu dengan mereka ini. Tapi saya bersyukur masih tetap muda sampai hari ini. Ada sukacita dalam pelayanan. Ada sukacita. Ada yang masih digendongan itu. Nah, itu cucu juga sebenarnya, itu pantaran cucu. Masih ada digendong. Dari hasil-hasil pelayanan selama ini. Ini Doti sudah besar ya. Dulu masih bapaknya masih bujangan sama ibunya. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan taruh visi melalui pelayanan Tuhan di tempat ini, mari kita kerjakan bersama-sama. Katakan amin. Yang kedua dan yang terakhir, di bagian firman Tuhan di dalam Amsal itu dikatakan demikian. Menarik sekali Bapak Ibu. Dikatakan di dalam ayat itu bahwa berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kita punya visi, kita punya mimpi, kita punya harapan. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang menjadi harapannya sekarang ini. Yang mahasiswa-mahasiswa apa yang menjadi harapannya. Yang sudah berkarir apa yang menjadi harapannya. Yang punya usaha apa yang menjadi harapannya. Yang lagi bekerja apa yang menjadi harapannya. Dengan anak-anak yang bertumbuh sekarang apa yang menjadi harapan mereka. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya mau katakan, semua harapan tinggal harapan kalau yang kedua ini kita tidak punya. Apa itu? Kita memegang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini yang kedua. Maka berbahagialah orang yang mendengar tetapi juga yang melakukan firman Tuhan. Maka kebahagiaan menjadi bagian dari hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu punya mimpi yang besar, silakan. Gereja punya mimpi yang besar, bagus. Tapi mereka harus punya apa? Dasar yang kuat, memegang firman Tuhan dan melakukan, mentaati firman itu buat kehidupan mereka. Itu rahasia kebahagiaan. Bukit harapan akan menjadi bukit harapan yang memberi harapan kepada orang lain. Kalau setiap umat yang ada di dalamnya menjadi contoh dan teladan dalam ketaatan kepada firman. Katakan amin. Dua hal penting ini yang saya bagikan di dalam ulang tahun yang ke-12 Bukit Harapan. Mari hangatkan kembali visi yang Tuhan telah beri di dalam Alkitab, yaitu Dia menginginkan semua orang diselamatkan. Dan siklusnya berjalan terus dalam hidup kita. Apa itu? Kita sudah menerima Injil, kita diselamatkan, tapi kita menjadi orang yang terus diperlengkapi dalam pengajaran, pemahaman, pengertian yang benar dari firman.
kemudian kita bersekutu dan rajin dalam persekutuan kita, dan bukan hanya bersekutu tapi kita kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan, pelayanan yang kita kerjakan itu dengan konsisten, dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus, lalu balik lagi. Apa itu? Kita menyaksikan, memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih sebagai gembala. Kalau pelayanan sampai pada hari ini berjalan, itu adalah karena dukungan Bapak Ibu, sekecil apapun bagiannya. Tapi Bapak Ibu telah menjadi bagian yang telah membawa perkembangan pelayanan GKI Bukit Harapan sampai hari ini. Tapi saya hanya meminta, mari kita bukan hanya punya mimpi, punya harapan, punya idaman, punya impian, apa yang kita impikan ke depan bagi gereja ini. Tapi saya hanya mengharapkan bagian yang kedua, yaitu kita memiliki pegangan yang kuat, yang terus berpegang pada firman Allah, dan kita melakukan firman itu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, supaya kita menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, saya menutup bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dengan membaca Yesaya pasal 56 ayat 1. Saya minta ditampilkan di layar. Yesaya pasal 56 ayat 1. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat 1. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Tuhan mendatangkan keselamatan, Tuhan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang mentaati Tuhan. Kiranya kita sekalian boleh diberkati pada pagi hari ini. Selamat bertumbuh di dalam pertumbuhan iman, dan selamat menjadi umat Tuhan yang misioner, yang hatinya terus dihangatkan dengan visi Allah, dan yang hatinya terus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.